Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Usman Husin, menegur keras Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni terkait bencana hidrometeorologis di Pulau Sumatera. Hal ini disampaikan Usman dalam rapat kerja DPR RI bersama Menteri Kehutanan RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis, tanggal 4 Desember tahun 2025. Usman juga menyebut, Raja Juli tidak punya hati nurani. Sebab, kala Raja Juli berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, NTT, Usman menyebut, seharusnya politisi Partai Solidaritas Indonesia, PSI, itu meninjau Gunung Mutis yang terletak di Pulau Timor. Gunung Mutis, kata Usman, berpotensi mengalami bencana besar seperti yang terjadi di Sumatera. Akan tetapi, saat itu Raja Juli malah disebut naik kapal pesiar ke Rote. Kalau saya lihat, Pak Menteri nggak punya hati nurani. Kenapa kayak gitu? Kata Usman. Saya ikuti perjalanan Pak Menteri waktu ke NTT, Nusa Tenggara Timur. Saya minta Pak Menteri aja ke Gunung Mutis. Pulau Timor itu bakal terjadi seperti Sumatera. Pak Menteri pilih pesiar ke Rote, apa-apaan ini? Dari pemaparan ini, Usman menilai bahwa sikap Raja Juli tidak sejalan dengan tugasnya sebagai Menteri Kehutanan RI. Menurutnya, Raja Juli harus menghentikan semua izin alih fungsi lahan setelah melihat bencana ekologis yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh ini. Ia juga menegaskan, Raja Juli Antoni tidak boleh lempar tanggung jawab kepada menteri pendahulunya. Pak Menteri lihat gak bencana Sumatera? Seharusnya izin semua di stop, tegas Usman. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya pohon yang diameternya 2 meter bisa tumbuh kembali. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Lantas, Usman menyebut, jika tidak mampu menangani bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera, Raja Juli Antoni sebaiknya mundur dari posisinya. Mohon izin teman-teman Komisi 4, mungkin saya keras karena saya paling hatinya kasih. Sehingga kalau Pak Menteri tidak mampu, mundur saja, ujar Usman. Usman menilai, Raja Juli tidak paham soal kehutanan saat membahas tentang izin pengelolaan hutan di Tapanuli Selatan, yang seharusnya tidak keluar, ternyata keluar. Pak Menteri tidak paham soal kehutanan, tutur Usman. Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan. Bulan Oktober, Pak Menteri keluhkan izin. Bupati sudah katakan, syukur-syukur izin ditutup. Ternyata Oktober tanggal 30 November izinnya keluar. Sehingga seolah-olahnya kita bisa diakal-akalin semua. Usman pun mendesak agar Raja Juli tetap fokus pada upaya penanaman kembali di 3 provinsi di Sumatera yang terdampak banjir bandang. Saya minta Pak Menteri sekali lagi, tolong fokus 3 provinsi ini. Kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup, yang gundul itu, pungkas Usman. Update data bencana Sumatera Utara 2025. 3 provinsi di Sumatera, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh dilanda banjir bandang dan tanah longsor yang disebabkan hujan lebat yang mengguyur sejak Senin, tanggal 24 November tahun 2025. Puncak intensitas tinggi hujan terjadi pada Selasa hingga Kamis, 25 tanggal 27 November tahun 2025. Peristiwa ini pun menyebabkan ratusan orang meninggal dunia maupun dilaporkan hilang, serta ribuan orang lainnya luka-luka. Menurut data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, pada Kamis, tanggal 4 Desember tahun 2025, pukul 16 waktu Indonesia Barat, tercatat 836 orang tewas, dengan rincian 325 orang meninggal dunia di Aceh, 311 korban jiwa di Sumatera Utara, dan 200 nyawa melayang di Sumatera Barat. Sementara itu, 518 orang dilaporkan masih dalam pencarian, 127 orang di Sumatera Utara, 211 di Sumatera Barat, dan 170 orang di Aceh. Kemudian, sekitar 2.700 orang mengalami luka-luka. Adapun data di situs Pusdatin BNPB menyebut,
ada 51 daerah yang terdampak dengan lebih dari 10.500 rumah mengalami kerusakan. Selain itu, kerusakan terdata pada 536 fasilitas umum, 25 fasilitas kesehatan, 115 gedung, kantor, 185 rumah ibadah, 326 fasilitas pendidikan, dan 295 jembatan. Diketahui, intensitas hujan yang tinggi di wilayah Sumatera timbul seiring munculnya bibit siklon 95B yang menguat menjadi siklon tropis Senyar pada Rabu, tanggal 26 November tahun 2025. Sebagaimana dikonfirmasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Siklon tropis Senyar ini pun menjadi sebuah fenomena alam yang terbilang langka. Sebab, siklon tropis pada dasarnya sangat jarang terbentuk di wilayah Khatulistiwa, karena adanya gaya Coriolis, gaya yang memberi rotasi pada sistem tekanan rendah, sangat lemah di garis ekuator sehingga sulit membentuk pusaran badai. Siklon tropis Senyar pun kini mematahkan anggapan bahwa Indonesia adalah negara Khatulistiwa yang aman dari terjangan jenis badai berkekuatan besar, dengan radius rata-rata mencapai 150 hingga 200 km/km. Itu. Munculnya siklon tropis di area Khatulistiwa juga diduga kuat dipicu oleh pemanasan global dan krisis iklim yang mana disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil sehingga suhu global bumi naik. Selain itu, banjir bandang dan tanah longsor terjadi karena faktor manusia, maraknya deforestasi atau penggundulan hutan untuk tambang maupun perkebunan, serta kerusakan tata ruang, penyempitan dan pendangkalan daerah aliran sungai atau das, hingga rusaknya ekosistem. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.